Shalom keluarga Victory, tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kiranya Tuhan terus menyertai Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya dan jangan khawatir, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Jangan lupa kita mau bersyukur setiap hari, dan hari ini kita mau beribadah, kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pikiran kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau mendengarkan firman-Nya, kita mau punya waktu untuk menikmati hadirat Tuhan hari ini, dan karena itu mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Hanya
Salam. Sebelum kita dengar firman Tuhan saat ini, kita terlebih dahulu akan masuk di dalam doa, supaya di dalam doa kita mohon Tuhan berikan kita kekuatan dan hikmat untuk kita dapat menerima, kita dapat memahami, bahkan diberi kekuatan oleh Roh Kudus supaya kita dapat melakukan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah firman yang hidup. Kami bersyukur kalau saat ini kembali kami diberi kesempatan untuk kami mau belajar dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami berikan kesempatan ini kepada Engkau untuk berbicara kepada kami dan mengajar kami. Dan kami berikan kesempatan kepada Engkau lewat Roh Kudus untuk membimbing kami di dalam kebenaran-Mu, supaya semua pengertian dari kebenaran-Mu menjadi dan membawa faedah bagi kami untuk kami pakai dalam hidup kami, supaya kami membawa dampak bagi kemuliaan nama-Mu selama kami ada di muka bumi ini. Sampaikanlah isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, pada saat ini di dalam penyampaian firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang satu hal yang ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Sebelum kita akan melihat temanya, kita akan baca dulu satu perikop dari Injil Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di sana oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop mengenai hal memberi sedekah. Nah, saya akan baca bagi kita sekalian ayat pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan demikian: Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini untuk kita sekalian supaya menjadi bahan pembelajaran dan bahan kita untuk melatih hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Pada saat ini saya ingin berbicara mengenai satu tema dari perikop hal memberi sedekah ini, tentang sikap hati di dalam memberi. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah akan terpancar kehidupan. Khusus di dalam hal memberi pun, sebenarnya ayat itu menyangkut kepada hal ini, yaitu bagaimana sikap hati kita di dalam memberi. Kalau kita perhatikan kembali di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, keseluruhan dari pasal 6 ini kita dapat melihat ada kecaman-kecaman Yesus dalam pengajarannya, yaitu terhadap orang-orang atau kelompok orang yang melakukan kewajiban agamanya dengan motivasi yang tidak benar. Nah, itu sebabnya supaya kita tidak termasuk di dalam kelompok orang-orang yang dikecam oleh Yesus, maka ada baiknya saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sikap hati di dalam memberi seharusnya yang Tuhan kehendaki. Nah, yang pertama, kita lihat kembali di dalam ayat yang pertama. Di sana dikatakan begini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Yang dapat kita lihat dari bagian ini tentang sikap hati di dalam memberi, yaitu pertama adalah janganlah apa yang kita lakukan itu bertujuan atau motivasinya supaya untuk dilihat orang. Kalau kita melakukan sesuatu motivasinya untuk dilihat orang, ini sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena di dalamnya sudah ada unsur, sudah ada kandungan hal-hal manusiawi kita yang bukan lagi kebenaran, tetapi tujuan manusia. Nah, memang tidak bisa dipungkiri di dalam kewajiban-kewajiban agama kita atau kegiatan-kegiatan agama kita, khusus di dalam kegiatan gerejawi, kegiatan ibadah yang kita lakukan, ada hal-hal yang pribadi atau kelompok orang lakukan, itu tujuannya hanya untuk cari perhatian. Apapun yang ia lakukan supaya dapat perhatian, khusus hal memberi. Nah, ini banyak digunakan oleh orang-orang yang boleh dikatakan belum dewasa rohani. Kedewasaan rohani sangat dipengaruhi oleh pemahaman atau pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang dimiliki atau yang ia punya. Kedewasaan rohani di dalam memberi itu juga sangat dipengaruhi oleh mentalitas yang dihasilkan oleh latihan-latihan bagaimana ia bisa memberi, sehingga kedewasaan rohani di dalam kehidupan orang itu ketika dia memberi, dia melakukan dengan motivasi yang benar. Nah, ketidakdewasaan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang di dalam memberi. Sebab itu, kalau Tuhan katakan jangan melakukan kewajiban agamamu
kalau itu hanya untuk dilihat orang, kiranya ini boleh menjadi perhatian bagi kita, supaya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, khusus di dalam hal memberi apapun. Kalau dari perikop ini kita melihat hal memberi sedekah. Memberi sedekah artinya apa yang ada pada kita, yang kita rela, yang kita punyai, yang kita dapat berikan untuk menolong orang lain. Itu belum seluruh yang ada pada kita. Memberi sedekah berarti hanya sebagian yang ada pada kita, bukan memberi seluruh yang ada pada kita. Kita belum sampai di sana. Kalau baru memberi sebagian apa yang ada pada kita, kita lakukan itu supaya itu hanya untuk dilihat orang, berarti di dalamnya ada kandungan, ada motivasi. Kita tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dewasa ini kalau kita lihat hal-hal yang terjadi lewat media telekomunikasi, lewat media internet, postingan-postingan orang melalui handphone, kegiatan-kegiatan banyak orang yang diliput baik secara langsung atau tidak langsung. Ada yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka di dalam hal memberi dapat diliput dan dilihat banyak orang. Saudaraku yang kekasih, ingat baik-baik. Sebagai orang percaya khususnya, ketika Yesus menasihati begitu banyak orang-orang, khususnya ahli-ahli Taurat, di dalam mereka melakukan kegiatan agama mereka di dalam ibadah, itu sama dengan Yesus juga mengajar kita saat ini, supaya ketika kita melakukan sesuatu, janganlah tujuannya untuk dilihat orang. Saya sangat risih. Kenapa saudara? Kalau melihat orang memposting sesuatu di HP ketika dia melakukan sesuatu dengan tujuan yang saya boleh mengambil kesimpulan dengan tidak menghakimi, tetapi saya mengambil kesimpulan karena dapat menilai setelah dia melakukan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika melakukan satu kegiatan, memberi di satu tempat dengan postingan yang diberikan berhadapan dengan orang lain, menjadi sarana, menjadi alat bagi tujuan hati yang tidak mempermuliakan Tuhan di dalam memberi. Nah, kiranya ini juga bisa kita belajar, kita pahami, supaya kalau kita melakukan sesuatu, kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Ingat, yang pertama, sikap hati di dalam memberi. Janganlah tujuannya atau motivasinya untuk dilihat orang, tapi kiranya biar Tuhan yang melihat dari tempat yang tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi hati kita tahu. Hati kita percaya Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Biarlah kalau kita memberi hanya untuk dilihat Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dan sekarang yang kedua, sikap hati kita di dalam memberi dapat kita lihat di dalam ayat yang kedua dari Injil Matius pasal 6 yang kita baca tadi. Kita baca kembali, dikatakan begini. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dalam ayat yang kedua yang kita baru baca, Injil Matius pasal 6 ini, saudara, kita mendapati sikap hati kita di dalam memberi supaya berkenan kepada Tuhan
yaitu jangan ada unsur untuk mencari pujian. Setiap pemberian yang kita lakukan, jika itu seturut dengan kehendak Tuhan, jika itu motivasinya baik dan benar, berkenan kepada Tuhan, maka dalam ayat yang kedua kita melihat Tuhan akan memberikan kita upah. Tetapi kita akan kehilangan upah jika motivasi atau tujuan dari pemberian kita atau pemberian sedekah kita adalah tujuan supaya kita dipuji. Sekarang untuk cari pujian, saya kembali seperti contoh tadi. Gampang sekali. Ini era modern, zaman modern, saudara. Sekarang kan banyak status orang di HP. Ketika melakukan satu kegiatan, langsung diposting. Posting gambar, posting status. Saya pernah membaca, puji nama Tuhan, sudah melakukan kegiatan sosial, memberikan sumbangan kepada fakir miskin. Saudara, ada dua yang saya bisa simpulkan di sana. Yang pertama yang benar adalah kalau orang melakukan itu adalah memang betul-betul dari hatinya, tidak ada unsur cari pujian, maka itu dapat upah. Tetapi dengan memposting status ulang-ulang demikian, hati-hati kita tergoda, kita cari pujian, itu tidak ada upahnya. Karena di ayat yang kedua dikatakan, kalau orang melakukan sesuatu untuk dapat pujian dari orang lain, ingat baik-baik, dia tidak akan mendapat upah daripada Tuhan. Artinya, kalau kita melakukan sesuatu, ingatlah, biarlah Tuhan yang memuji kita. Karena kalau apa yang dipuji Tuhan, itu pasti dipuji oleh orang lain. Tapi belum tentu apa yang dipuji oleh orang, itu bisa dipuji oleh Tuhan. Maka mari kita menjaga hati kita sesuai dengan ayat yang saya sebutkan tadi. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup yang sebenarnya, yang daripada Tuhan, hidup yang dari hati yang Tuhan telah ubahkan. Di sana Tuhan berkarya dalam kita. Mari lakukanlah segala sesuatu, khusus di dalam hal memberi sedekah. Dari apa yang kita bahas saat ini, lakukannya bukan untuk cari pujian. Ketika kita mendapat pujian, kembalikan itu kepada Tuhan. Dia yang mempunyai pujian. Karena firman-Nya sendiri berkata, Dialah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, pujian, hormat sampai selama-lamanya. Itu milik Tuhan. Ada orang bertanya mungkin, kalau begitu kita tidak boleh lagi dipuji. Kita memang akan menerima pujian daripada apa yang kita lakukan. Apalagi yang kita lakukan hal yang sangat mempengaruhi, hal yang sangat berpengaruh bagi lingkungan, bagi orang lain, bagi masyarakat, atau mungkin bagi dunia ini. Tetapi ingat, kembali lagi, kedewasaan rohani sangat mempengaruhi sikap kita dalam menyikapi setiap pujian yang datang. Orang yang percaya, orang yang dewasa rohani, anak-anak Tuhan khususnya yang saya bicarakan, kalau engkau dapat pujian, ingat, kembalikanlah itu kepada Tuhan. Dia yang mempunyai. Karena nanti ada bagian kita, pujian yang akan kita terima nanti ketika kita bertemu dengan Dia beserta mahkota kemuliaan yang sudah Ia sediakan bagi kita. Jangan lakukan kewajiban kita dalam hal memberi sedekah hanya untuk mencari pujian. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan dasar yang benar, bahwa kita melakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dalam beberapa kali, dalam banyak kesempatan ketika saya menyampaikan sebuah pengajaran kepada masyarakat umum, jemaat secara umum, saya sudah
seringkali mengutarakan bahwa ingat, dasar daripada kita melayani adalah karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan tujuan kita melayani adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di dalam pelayanan, jika itu bagian pelayan memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan cari pujian. Sekarang yang terakhir, yang ketiga yang dapat kita lihat dari pembacaan kita mengenai hal memberi sedekah, dan kita mengacu kepada satu tema mengenai sikap hati di dalam memberi. Nah, bagian yang ketiga itu ada di dalam ayat yang berikut. Ayat yang ketiga saya baca bagi saudara, dikatakan begini, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang ketiga, sikap hati di dalam memberi. Ingat, jangan untuk cari popularitas atau jangan ingin terkenal. Kembali lagi contoh dewasa ini, contoh yang sama tadi. Orang kalau sering kali dia lakukan, khusus di dalam hal memberi, posting terus, status terus. Ingat, jangan tergoda di dalamnya untuk cari pujian. Jangan tergoda di dalamnya untuk cari perhatian. Jangan ada tergoda di dalamnya untuk cari popularitas. Untuk kita terkenal, jangan pakai simbol-simbol agama. Karena dunia sekuler cukup memberikan kesempatan yang besar, yang luas untuk kita bisa terkenal di luar Tuhan. Tapi kalau sudah di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan cari popularitas. Era 90-an masuk tahun 2000, begitu banyak ungkapan di media cetak, saudara yang kekasih. Artis jadi pendeta, pendeta jadi artis. Saya ngomong apa adanya, ngomong belak-belakan, saudara. Tetapi saya hanya bisa menyampaikan satu hal yang benar saya simpulkan. Saudara, entahkah engkau pendeta, entahkah engkau artis, engkau itu manusia. Tapi harus ada sikap hati yang benar. Entah engkau pendeta, entah engkau artis. Jika engkau melakukan sesuatu, jangan untuk sebuah popularitas. Jangan untuk engkau jadi terkenal. Ada beberapa berita, ada beberapa penyampaian yang terdengar gelik di telinga saya, yang saya hanya dapat memaknai bahwa ini hanyalah sebuah bentuk daripada ketidakdewasaan yang perlu terus untuk dilatih di dalam Tuhan. Ketika berita sampai, ada orang ingin terkenal kalau dia itu bisa berkhotbah kemana-mana, dia bisa melayani kemana-mana. Ada orang ingin terkenal karena dia bisa melakukan mujizat. Ada yang bisa menyembuhkan orang di dalam pelayanan supaya ingin terkenal. Kalau itu yang kita cari di dalam pelayanan, saya boleh berkata begini, stop dulu melayani, berhenti dulu dalam pelayanan. Kalau engkau melayani ingin terkenal, saya mau katakan, lihat Yesus. Siapa yang tidak kenal Allah? Orang ateis pun sekarang tahu adanya Allah. Tapi Allah dalam firman-Nya ketika dia jadi manusia, Alkitab katakan di kitab Kolose, dia kosongkan dirinya, jadi manusia, bahkan menjadi hamba dan mati di kayu salib.
Bukan kalau kita katakan karakter ilahi di dalam hidup kita itu akan menjadi seperti Kristus. Bukan kemahakuasaan kita, tetapi sifat ilahi. Kita harus menyamai Kristus. Karena kenapa? Bukankah kita sudah diciptakan di dalam Kristus? Allah menjadikan kita oleh firman-Nya, oleh permandian kelahiran kembali. Alkitab katakan kita dijadikan di dalam Dia. Secara rohani hidup kita memiliki gen ilahi, sifat-sifat ilahi dari Kristus. Dia teladan Allah. Maka hati-hati ketika di dalam pelayanan kita tergoda untuk cari popularitas. Ingat baik-baik, itu bukan sifat ilahi. Justru itulah sifat daripada setan, sifat daripada iblis untuk menghancurkan kita supaya kita gagal di dalam pelayanan. Memang untuk terkenal dari sifat sombong kita itu sangat gampang sekali untuk membuat orang jatuh. Tapi kita harus waspada. Karena kenapa? Kalau kita melayani, kita sudah di dalam Tuhan, kita melayani, ingat baik-baik. Kita melayani bukan untuk kita terkenal, tetapi kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita melayani untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Semua gereja di mana-mana, orang yang percaya, anak-anak Tuhan, pendeta, hamba-hamba Tuhan, para pastor melayani, ingat baik-baik, tujuannya tidak lain, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya penting kita bicara pada saat ini mengenai sikap hati kita di dalam memberi, khususnya sebagai orang percaya dalam pelayanan. Ingat saudara, jangan cari perhatian, jangan cari pujian, jangan cari popularitas. Saya pernah berkata dengan sinis, saudara yang kekasih, karena terlalu jengkel. Ini sifat manusiawi saya yang masih ada. Dan saya percaya itu juga terdorong karena ada unsur kebenarannya. Kenapa, saudara? Saya berkata kepada seorang sesama pelayan itu, kalau kamu mau terkenal untuk melayani Tuhan, jangan kamu jadi pelayan, jangan kamu jadi pendeta, jangan kamu jadi pastor, jadilah artis. Saya tidak menyalahi profesi artis, saya tidak menyalahi. Karena saya selalu katakan dua hal. Ketika orang melayani Tuhan, itu bukanlah suatu yang namanya tuh profesi. Orang melayani Tuhan itu karena pengabdian, karena dipanggil oleh Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang bekerja itu karena profesi. Karena pengabdian dan profesi itu beda tujuannya. Pengabdian tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun dalam pelayanan dia ditolak atau dia diterima, hatinya tetap terpaut kepada Tuhan. Bukan untuk materi, bukan untuk pujian, bukan untuk hal sia-sia tujuannya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau sudah bicara profesi, ingat, tujuannya duit, saudara. Makanya hafalkan baik-baik, saudara, bahwa dalam hidup manusia itu bisa dipengaruhi oleh dua pengaruh yang besar. Pertama Tuhan, kedua uang. Matius pasal 6 ayat 24. Seringkali saya ngomong hati-hati, saudara. Saya juga ini harus berhati-hati. Kenapa? Kalau kita bukan melayani Tuhan di muka bumi ini, sudah pasti kita melayani karena uang. Dan di sana mamon, di sanalah setan. Itu sebabnya mari saat ini kita belajar mengenai sikap hati yang benar di dalam memberi. Dari perikop mengenai hal memberi sedekah, maka yang pertama adalah jangan cari perhatian. Kedua, jangan cari pujian. Yang ketiga, jangan ingin terkenal, jangan cari popularitas. Kalau belum waktunya, saudara, jangan paksa, saudara.
untuk menginginkan satu jabatan tertentu. Jabatan itu tidak ada artinya, saudara, kalau tidak disertai oleh pembuktian di dalam kegiatan kita. Jangan tergoda untuk sebuah jabatan. Yesus aja meletakkan jabatannya untuk kita pelajari. Dia aja Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenapa kita melayani Tuhan itu harus punya jabatan dulu? Kita harus mengabdi dulu pada Tuhan melalui sebuah organisasi gereja, kemudian melalui sebuah gereja lokal, melalui cabang-cabang wadah-wadah pelayanan yang ada, membuktikan kita pelayan, membuktikan kita hamba Tuhan. Kalau belum apa-apa, kita pingin pamer di status, kita pasang di HP besar-besar, foto besar-besar, 1 bulan setiap hari harus keluar, ganti dengan model, tapi tujuannya supaya kita dikenal. Kita bukan hamba Tuhan, itu hamba setan. Bukankah setan menggoda Yesus untuk terkenal? Tapi Yesus sadar diri, makanya kita manusia juga harus sadar diri. Jangan cari terkenal untuk melayani Tuhan. Saya ngomong begini, bicara begini, itu bukan bicara hanya sama saudara. Saya percaya firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kalau saya ngomong begini, firman juga itu datang kepada saya. Saya mau ngomong begini juga dari kebenaran dan dari pengalaman yang saya alami. Membentuk mental saya menghadapi berbagai macam godaan ketika melayani. Awal-awalnya ada unsur memang, wah, saya ini dipuji orang, senang. Tapi ingat, ketika kembali di hadirat Tuhan dalam kita bersekutu dengan Tuhan pribadi atau bersama, pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya hanya untuk Tuhan. Jaga hati kita, saudara. Apapun yang engkau sedang usahakan dalam hidupmu, jika itu sesuatu yang bukan berkenan kepada Tuhan, saya katakan ada waktunya saat ini. Kalau engkau masih memiliki nafas, engkau masih bisa mengubahnya seturut dengan kehendak Tuhan. Sadarlah saudara, mungkin firman Tuhan ini agak keras, tapi firman Tuhan ini sama seperti Yesus menghardik. Dia mengecam para pelayan-pelayan di bait Allah waktu itu, karena sudah tidak sesuai dengan standar Allah. Ini pun saya katakan demikian. Tetapi jujur saya katakan ini bukan hanya untuk saudara, ini juga untuk saya. Kalau ada hal-hal yang saudara-saudara bisa temukan dalam kehidupan saya juga pribadi, panggil sebagai seorang saudara. Kalau saya hanya dapat mengajar kepada saudara dari sebuah pengalaman, dari apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya tahu, apa yang pernah saya lihat, saya sampaikan ini, jadikan ini motivasi untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Ini firman Allah yang saya sampaikan dalam bentuk pengajaran saat ini mengenai sikap hati di dalam kita memberi. Ingat, saya ulangi lagi sebelum saya tutup. Jangan ada unsur untuk cari perhatian. Jangan ada unsur cari pujian. Dan jangan ada unsur untuk kita mau terkenal atau bisa populer. Singkirkan hal itu di dalam mempermohonan kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa mampu menjalani hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh Engkau nasihati lewat firman. Firman-Mu ini untuk kami, karena kami perlu dipulihkan dalam kebenaran-Mu. Tapi ketika kami semakin dipulihkan dalam kebenaran-Mu, maka Roh-Mu menuntun kami, membantu kami untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu, karena kami ini adalah wadah kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ampuni setiap dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pokok kebenaran kami. Haleluya. Amin.